You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdi Afrianur. Saya mahasiswa Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang perkembangan Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk Kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengurangi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara Kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Teori masuknya Islam. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambai, India. Dasar dari teori ini adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia Cambai, Timur Tengah, Eropa, dan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar teori ini adalah pada abad ke-7, yaitu tahun 674, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkembangan Islam Arab. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Teori ketiga adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Indonesia masuk ke Indonesia abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut juga dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik, dan adanya perkampungan Leren atau Leran di Giri, daerah Gresik. Adapun cara masuk atau saluran masuk Islam ke Nusantara. Yang pertama, perdagangan. Pada abad ke-7, bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Gujarat atau India, Persia, dan bangsa Arab. Mereka telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Hal ini bersekuensi logisnya menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Yang kedua, perkawinan. Karena pernikahan dilakukan dengan putri raja, maka banyak keluarga raja atau bangsawan masuk Islam, kemudian diikuti oleh rakyatnya. Dengan demikian, Islam cepat berkembang. Yang ketiga, pendidikan. Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan munculnya tokoh ulama atau mubalik
yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Yang keempat, politik. Seorang raja mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar dan memegang peranan penting dalam proses Islamisasi. Jika raja sebuah kerajaan memeluk agama Islam, otomatis rakyatnya akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Karena masyarakat Indonesia memiliki kepatuhan yang tinggi dan raja selalu menjadi panutan rakyatnya. Yang kelima, melalui dakwah di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri terdapat juru-juru dakwah yang menyebarkan Islam di lingkungannya. Antara lain Dato' Ri Bandang menyebarkan Islam di daerah Goa atau Sulawesi Selatan. Tua Tanggang Parang menyebarkan Islam di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Seorang penghulu dari Demak menyebarkan agama Islam di kalangan para bangsawan Banjar, Kalimantan Selatan. Dan para wali menyebarkan agama Islam di Jawa, dan lain-lain. Yang keenam adalah seni budaya. Perkembangan Islam dapat melalui seni budaya seperti bangunan atau masjid, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cara seperti ini banyak dijumpai di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, tasawuf. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup sederhana. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya yang hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Faktor-faktor Islam masuk. Yang pertama, ajarannya sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Yang kedua, syaratnya mudah. Hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat yang berisi pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta, sehingga lebih mudah menarik bagi masyarakat biasa yang jumlahnya justru lebih besar. Yang keempat, upacara keagamaan sangat sederhana. Yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai lewat kesenian dan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Dan yang keenam, jatuhnya Majapahit dan Sriwijaya menyebabkan kerajaan-kerajaan Islam berkembang pesat. Perkembangan Islam di Indonesia ya. Yang pertama di Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai muncul pada pertengahan abad ke-13, kerajaan pertama di Indonesia. Letaknya di pesisir timur Laut Aceh, sekarang Kabupaten Lok Sumawe, dengan raja pertama Sultan Al-Malik Al-Saleh. Kerajaan Aceh berdiri pada tahun 1514 di ujung Pulau Sumatera. Pendirinya Sultan Ali Mugayyad Shah. Mengalami kejayaan pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, menjalani kerjasama dengan kerajaan Turki Utsmani atau Ottoman. Setelah Sultan Iskandar Muda, pemerintahan kerajaan berturut-turut dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani, Sultan Tauratu Sapiuddin, Tajul Alam, Sultanah Sri Nakoituddin, Nurul Alam, Sultanah Inayah, dan Sultanah Kamalat Shah. Perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Jawa tidak bisa dilepaskan dari peranan Wali Songo. Adalah sebagai berikut. Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghrib atau Syekh Maghribi, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Di samping Wali Songo, penyebaran Islam di Jawa tidak terlepas dari peranan kerajaan Islam sebagai berikut. Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, dan Kesultanan Banten. Yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Masuknya Islam di Sulawesi tidak terlepas dari peranan Sunan Giri di Gresik. Hal ini karena Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang banyak muridnya dari luar Jawa termasuk Sulawesi. Adapun masuknya Islam di Sulawesi ada dua cara. Yang pertama, tidak resmi. Interaksi pedagang setempat
dengan pedagang muslim di luar Sulawesi. Yang kedua, resmi penerimaan Islam dilakukan oleh Raja Goa dan Talo, Sultan Alauddin yang telah masuk Islam tahun 1605. Keempat, perkembangan Islam di Kalimantan. Pada abad ke-16, Islam mulai memasuki kerajaan Sukadana. Pada tahun 1509, kerajaan Sukadana resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Islam Banjar di bagian selatan Pulau Kalimantan tahun 1926. Tokoh yang berjasa dalam pengembangan Islam di Sulawesi adalah Pangeran Antasari dan Sultan Amirullah Khalifatul Mukminin. Mungkin salah ketik, harusnya perkembangan Islam di Kalimantan. Yang berjasa adalah Pangeran Antasari dan Sultan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Yang kelima, perkembangan Islam di Maluku dan Irian Jaya. Penyebaran agama Islam di Maluku tidak terlepas dari jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu sejak abad ke-15. Di Maluku ada 4 kerajaan Islam: Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran Islam adalah Sultan Zainal Abidin, berhasil mengembangkan agama Islam ke Maluku dan Irian Jaya bahkan sampai Filipina. Kesimpulannya, masuknya Islam di Indonesia pada abad 7 sebelum Masehi, 8 sebelum Masehi, atau 13 sebelum Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa wilayah, di antaranya yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Para pendiri dan ulama awal yang menyebarkan Islam di Indonesia antara lain yaitu Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ali Mugayyad Shah, Sultan Alauddin, Pangeran Antasari atau Sultan Amiruddin Khalifatul Mukminin, dan Wali Songo atau bisa disebut juga Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sedangkan masuknya Islam di Indonesia dilakukan dengan 6 saluran, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Peranan Islam bisa dilihat dari penantangan penjajahan Portugis dan Belanda. Begitu pula dengan berdirinya organisasi Islam di Indonesia. Adapun saran sebagai berikut. Islam adalah agama yang damai. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif berkat kegigihan para ulama. Maka dari itu, melalui video ini kita diajarkan untuk dapat berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Hindarilah segala pertengkaran yang dapat merusak hubungan silaturahmi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.